saya Khairil Ansor SPD. Saya salah satu peserta Latsar CPNS golongan 3 tahun 2021, angkatan 22 kelompok 3, nomor absen 28 dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hari ini adalah hari kedua saya mengikuti Latsar CPNS golongan 3 tahun 2021. Dan hari ini ada tugas yaitu membuat mind mapping tentang materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Nah, ini saya baru saja selesai membuat mind mappingnya. Yuk kita belajar sama-sama tentang materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara ini. Oke. Sebelum kita membahas materi lebih jauh, pertama kita harus tahu dulu apa itu definisi dari wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional. Pastinya, untuk memahami wawasan kebangsaan dengan baik, kita harus mengingat sejarah perjuangan bangsa Indonesia zaman dahulu. Dimulai dari sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia yang ditandai dengan terbentuknya organisasi Budi Otomo tanggal 20 Mei 1908. Kemudian beberapa mahasiswa Indonesia di Belanda mendirikan sebuah organisasi yang namanya sempat berubah hingga menjadi Perhimpunan Indonesia. Disusul organisasi-organisasi pemuda di tiap daerah seperti Jong Java, Jong Sumatranenbond, Jong Bataksbond, Jong Celebes, dan lain-lain. Organisasi-organisasi pemuda ini hingga akhirnya mengadakan pertemuan berupa Kongres Pemuda I yang berlanjut hingga Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928 atau yang sering dikenal dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Isi Kongres Pemuda II ini, rakyat Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, berbangsa yang satu, dan menjunjung bahasa persatuan, yaitu Indonesia. Saat Kongres Pemuda II ini, untuk pertama kalinya, lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan dalam bentuk instrumental oleh Wage Rudolf Supratman. Peristiwa Sumpah Pemuda ini membuat rakyat Indonesia semakin sadar akan pentingnya persatuan. Mereka menginginkan kemerdekaan dan bebas dari penjajah yang sudah lama menindas rakyat Indonesia. Organisasi BPUPKI, kemudian PPKI pun dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia hingga puncaknya tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan negara kita yang sampai saat ini dikenal sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan. Kita beralih pada konsensus dasar. Ada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Pancasila sebagai dasar negara secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 juga sudah dirancang oleh BPUPKI hingga akhirnya rancangan naskah Undang-Undang Dasar 1945 ini diajukan ke PPKI. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sehari setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu tanggal 18 Agustus 1945 yang merupakan landasan konstitusional bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Sanskerta yang diambil dari kitab Sutta Soma karangan Empu Tantular. Bhinneka Tunggal Ika mempunyai arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, menjadi semboyan negara Indonesia. Terbentuknya NKRI tak terlepas dari peristiwa panjang hingga kemerdekaan Indonesia diproklamasikan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian kita lanjut pada lambang-lambang negara. Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara. Bendera negara adalah sang merah putih. Bahasa negara adalah bahasa Indonesia yang merupakan bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah NKRI. Lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Kita mulai lagi untuk membahas nilai-nilai bela negara. Yang pertama kita lihat definisinya. Bela negara adalah
tekad, sikap, dan perilaku, serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI. Nilai dasar bela negara meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemampuan awal bela negara. Setiap nilai dasar bela negara ini punya indikator masing-masing. Di sini, saya hanya menyebutkan satu indikator dari setiap nilai dasar tersebut. Untuk indikator cinta tanah air, ditunjukkan dengan sikap bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Sadar berbangsa dan bernegara ditunjukkan dengan berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan ataupun profesi. Setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Rela berkorban untuk bangsa dan negara dengan bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Kemampuan awal bela negara dengan senantiasa menjaga kesehatannya serta rajin berolahraga. Setiap indikator pada nilai dasar bela negara harus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang guru, saya bangga menggunakan hasil produk dalam negeri. Menggunakan baju dari bahan kain sasirangan pada saat bekerja di hari-hari tertentu merupakan sikap yang saya lakukan. Saya juga aktif mengikuti berbagai organisasi, baik organisasi kemasyarakatan seperti Karang Taruna maupun organisasi profesi seperti menjadi anggota PGRI. Saya juga berusaha mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran dalam mendidik peserta didik saya. Tak lupa pula, saya juga selalu menjaga kesehatan serta rajin berolahraga. Oke kawan-kawan, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Semoga infonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.